Haleluya, puji Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Saya Jemaat GBD Kalidawir. Saya memperkenalkan diri, saya Bapak Juwardi, Jemaat Kalidawir yang tinggal di Desa Temu. Pada waktu malam hari ini saya punya kerinduan untuk berbagi berkat dengan kesaksian yang saya alami selama beberapa minggu ini. Saya mengalami yang luar biasa, jamahan dan urapan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Pada malam hari ini, biar apa yang akan kami saksikan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar dan melihat kesaksian saya ini. Terima kasih, dan saya akan memulai kesaksian saya pada malam hari ini. Yang pertama adalah banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup saya secara pribadi selama ada situasi corona yang terjadi ini. Kita tidak bisa beribadah di dalam rumah Tuhan atau di gereja bersama-sama karena himbauan pemerintah. Tapi bagi saya sebenarnya agak punya kerinduan sebenarnya ingin beribadah ke gereja, tapi memang himbauan pemerintah seperti itu. Kami sebagai warga yang baik harus taat, dan kita bisa ibadah di rumah dengan bimbingan dari Bapak Gembala Polkes dan Ibu Gembala Primastuti, membimbing kami untuk tetap beribadah di rumah. Tapi membuat saya dengan peristiwa ini, saya sangat-sangat ingin kalau saya rasa dengan peristiwa virus corona ini, walau kita sembunyi dimanapun, itu tidak akan aman. Terus saya mau berlindung kepada siapa kalau enggak kepada Tuhan? Karena itu saya semakin hari semakin berpikir, terus nanti aku akan berlindung kalau tidak kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya secara pribadi ingin lebih dalam lagi, lebih cinta lagi kepada Tuhan, karena tidak ada perlindungan yang aman di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Karena corona ini bisa mengancam siapa saja. Tidak pandang bulu itu anak Tuhan atau di luar Tuhan. Pasti kalau memang itu terjadi, bisa terjadi kepada siapa. Terus kalau kita tidak punya iman atau tidak punya pemikiran, harus kemana kita akan berlindung? Oleh sebab itu, karena kita anak-anak Tuhan, saya sebagai jemaat Tuhan, saya teringat, terus kepada siapa berlindung? Hanya kepada Tuhan Yesus. Tentunya kita akan berlindung, saya akan berlindung dan mohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan, sehingga ada ketenangan, ada sukacita walaupun dalam situasi yang segawat ini. Tapi kami percaya kalau kita bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga, melindungi. Itu yang pertama dalam perjalanan hidup saya dalam situasi corona yang terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, tidak membuat kami atau saya lemah di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Banyak cara yang Tuhan berikan kepada saya untuk melakukan kesetiaan, keintiman, kedalaman tentang mencari Tuhan itu. Itu luar biasa terjadi dalam hidup saya. Karena dengan peristiwa atau kejadian ini membuat
saya pribadi itu lebih dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saya ya secara manusia memang ada kekhawatiran, ketakutan, itu manusiawi. Tapi saya ingin lebih dalam mengenal Tuhan secara pribadi supaya ketakutan, kebimbangan, keraguan itu tidak selalu menghantui, tidak membebani hidup saya. Itu yang fokus saya selama ini. Puji Tuhan, saya pribadi dikuatkan, bahkan keluarga besar kami tetap bisa beribadah dan bersama-sama melayani Tuhan. Walaupun di rumah, kami tetap tidak jauh dari Tuhan. Yang terpenting itu. Dan selanjutnya kami akan fokusnya dalam kesaksian saya beberapa minggu, kira-kira minggu kemarin tanggal 7 itu tanggal 7 itu saya pas perjamuan kudus. Terus itu pas mulai perjamuan, saya itu kan sebenarnya kan sebelum itu kan pernah datang ke dokter tentang sakit lambung, sakit emah itu. Tapi setelah saya berobat itu kok enggak ada perubahan, enggak ada kok panggah sakit, enggak perut diboyok di seluruh tubuh itu panggah sakit semua. Terus gimana kok mosok dibawa ke dokter enggak ada perubahannya. Terus saya pikir, terus ada ibadah perjamuan itu pada tanggal 7 itu, semingguan dari sekarang mungkin ya. Itu kan pas jamuan kudus. Terus rasa perut atau seluruh tubuh saya itu masih sakit semua. Terus padahal perjamuan anggur itu kan rasanya kan asem, kayak apalagi anggur yang dikasih di gereja Kalidawir itu kan masih anggur yang bagus. Terus saya berpikir, aku kayak minum ndak nambah sakit gitu saya. Terus piye ya? Terus timbul juga iman, walaupun sakit tapi memang itu perjamuan kudus, ya akhirnya saya minum gitu aja. Tapi ternyata saudara, saya kok malah sakit perut saya ini, malah nemen sakit. Terus gimana, dalam pikiran saya itu ya bergejolak. Saya sudah berdoa, sudah mengimani lah, minum perjamuan kalau kita mengimani bisa menjadi kesembuhan juga kan, begitu pikir saya. Tapi ternyata enggak loh saudara, ternyata kok malah sakit. Ini gimana? Kalau gitu tadi enggak saya minum supaya enggak sakit, tapi gimana udah terlanjur terjadi sempat saya minum gimana tetap rasa sakit tetap haleluya, tapi rasanya tetap sakit. Terus selesai ibadah kami pulang. Terus setelah pulang kami istirahat rebahan di depan TV, dan saya di situ menyetel channel ibadah. Ada seorang hamba Tuhan di situ, ada ibadah penyembuhan. Saya mengikuti hamba Tuhan itu yang muncul barusan itu sing saya buka pertama itu, kok muncul itu ibadah penyembuhan. Terus akhirnya saya dengar terus saya bangun, pindah di belakang di tempat saya bekerja untuk nyapiti iwa, untuk itu ke belakang sandaran di situ sambil dengarkan, fokus mendengarkan khotbah hamba Tuhan yang ibadah penyembuhan itu. Terus saya ikuti terus itu. Terus saya ingat itu di mana ada butas dari sejak lahir itu loh, firman Tuhan yang dari itu. Memang saya enggak begitu tahu ini firman Tuhan, tapi saya ingatnya itu mujizat Tuhan terjadi kepada orang ini yang
matanya buta sejak lahir. Itu hamba Tuhan berkhotbah itu saya mendengarkan. Ya itulah ceritanya, kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah tahu firman Tuhan pasti sudah tahulah ayat itu. Tapi saya pribadi belum begitu tahu tentang itu, tapi pernah mendengar kalau buta sejak lahir bisa disembuhkan Tuhan. Itu ternyata puji Tuhan, di situ hamba Tuhan itu menceritakan itu dengan begitu hikmatnya. Saya mengikuti dengan seksama, sehingga saya merasakan juga, menikmati khotbah hamba Tuhan ini. Saya mengikuti terus ada penyembuhan yang lain. Terus barang siapa, hamba Tuhan berkata, barang siapa yang punya sakit, punya apa, keluhan apa yang ada di tubuh Bapak Ibu Saudara, walaupun ada di rumah, mari kita bersama-sama. Mungkin yang sakit apa bisa ditaruh tangan di yang sakit itu. Terus akhirnya saya juga berdiri mengikuti apa anjuran hamba Tuhan ini. Dan saya juga begitu, kalau sakit lambung ya ditaruh tangan kanan di perut sampai seluruh tubuh dipegang begini. Terus saya mengikuti itu dengan seksama, dengan hikmat, dengan iman. Saya ikuti terus saya ikuti anjuran dari hamba Tuhan ini. Lama-lama terus saya alami itu. Ada suatu apa ya, kayak ada setrum di tubuh saya itu, nyas gitu di seluruh tubuh itu. Terus rasanya itu kok perut saya yang sakit, pinggang saya yang sakit, lutut saya itu yang tadinya sakit juga, itu kok ada enakan. Terus saya coba lagi, saya gini kok enakan, kok enggak seperti yang tadi. Terus akhirnya saya ya berdiri di loncat-loncat gini, saya pegang perut ini kok enakan. Terus semakin saya mendengarkan hamba Tuhan, dengan doanya hamba Tuhan ini saya mengikuti ini. Terus berjalannya waktu, saya mengikuti itu, dan saya merasakan ada jamahan Tuhan, dan kok ada yang sakit di perut, di lutut, di boyok ini kok demi sedikit kok hilang gitu loh. Itu saya rasakan ada jamahan dan urapan Tuhan yang luar biasa menjamah tubuh saya. Walaupun didoakan hamba Tuhan yang ada di HP, di channel YouTube itu, tapi jikalau saat ada hamba Tuhan mendoakan kita, imani kita, praktekkan, puji Tuhan, di situ mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami atau belum, itu yang saya alami. Ya setelah itu kan saya bangun, kok rasa enak. Terus anak dan istri itu di depan dekat toko. Terus saya datangi buat istri dan anak itu, saya utarakan apa yang saya alami itu. Terus pada akhirnya saya bercerita saking senangnya, saking sukacitanya, karena Tuhan sudah menjamah atau menyembuhkan saya melalui hamba Tuhan ini. Saya bercerita, terus akhirnya istri oh kok bisa gitu. Terus anak juga, anak saya yang namanya Ipa dan istri, bahkan anak kami yang jauh di Cilacap itu ya saya ceritakan waktu itu pas miskolan, pas video call itu saya bercerita gitu. Nes, saya sudah dijamah Tuhan dengan sakit saya ini. Terus akhirnya, masa Pak? Iya, ini yang terjadi, saya alami, aku penuh sukacita, Tuhan luar biasa, saya bilang begitu. Ya itu saking sukacitanya saya, terus hati kami ini sangat ada ucapan syukur bahwa Tuhan itu memang ada, memang Tuhan luar biasa. Itu yang saya alami, kesaksian yang saya alami itu memang itu yang terjadi, yang saya ungkapkan dengan ketulusan hati kami,
Dan selanjutnya saudara, setelah itu kan malam, itu kan jadiannya kan sore, sekitar jam 4-an lah, jam 4 sore, sampai sore jam 5 sampai sore. Akhirnya malam kan kita istirahat. Lah kok tiba-tiba yang rasa sakitnya tadi hilang kok kembali ada lagi. Loh, ini gimana ini, Bu? Tuhan sudah menyembuhkan, menjamah, saya sembuh, saya merasa enakan, kok sekarang sakit lagi. Terus saya bertanya sama Tuhan, gimana Tuhan, masa Tuhan menyembuhkan saya kok cuman pura-pura, kok edok-edok? Masa kayak saya sudah kadung bilang sama istri, anak-anak, kok terus saya kembali sakit? Ini piye loh Tuhan? Saya itu tanya sama Tuhan, kok gini Tuhan, saya nanti preo malu Tuhan lek cerita lagi sama anak dan istri karena saya sakit, nanti bisa ditertawakan, bisa dikira-kira pura-pura bagaimana. Saya akhirnya akan malu Tuhan gitu. Saya bilang itu kepada Tuhan. Itu terus sakit rasanya perut itu. Kembali sakit seperti semula. Masa Tuhan menyembuhkan cuman sebentar. Kalau saya melihat di kesaksian banyak orang itu kalau sembuh ya terus sembuh. Tapi saya kok mengalami seperti ini. Itu kan saya sedikit banyak kecewa lah. Nyapa Tuhan wong saya minta kesembuhan, pada saya sudah mengimani, saya sudah benar-benar melayani Tuhan setia. Mosok saya berameri sama orang-orang yang Tuhan sembuhkan itu. Mosok saya sembuh cuma sebentar. Itu kan ya aneh. Padahal saya ini loh pengen melayani Tuhan setia. Kok Tuhan saya dikasih kenikmatan atau kesembuhan hanya sebentar. Itu kan dalam hati saya berontak dan tanya kepada Tuhan. Terus pada akhirnya itu selalu saya berdoa, ya bertanya pada Tuhan, apa maksud Tuhan ini. Terus saya berdoa, bergumul berdoa, terus sampai ketiduran. Terus akhirnya saya sekitar pagi mungkin bangun pagi, tiba-tiba saya koyok bangun mendadak itu loh. Terus saya kok mengucapkan kata-kata yang dari firman Tuhan. Saya lihat dulu, saya lupa ya. Ada saya keluar dari mulut saya itu langsung bangun, ini keluar dari mulut saya itu Efesus 4 ayat 5. Loh, Efesus 4 ayat 5, enggak mimpi loh, tapi itu setelah tidur. Terus pagi bangun langsung saya mengatakan Efesus 4 ayat 5. Apa ini artinya gitu, saya bertanya-tanya gitu. Dan terus seketika itu Alkitab kan ada di sebelah saya, terus akhirnya saya buka di situ. Di situ saya cari Efesus 4 ayat 5. Ya saya cari-cari. Sebenarnya saya itu kalau di dalam pengenal akan firman Tuhan di Alkitab itu tidak begitu pintar, tidak begitu jelas, tapi pengen sebenarnya saya itu mendalami firman Tuhan itu. Tapi ya itulah keterbatasan kemampuan saya, ketidakberdayaan, ketidakmampuan saya tentang itu. Tapi sebenarnya kerinduan hati saya ini ingin lebih dalam mengenal Tuhan itu, karakter sifat Tuhan itu bisa saya tahu, dan Tuhan bisa hadir secara pribadi dalam hidup saya gitu. Sebenarnya seperti itu, yaitu Efesus 4 ayat 5. Di situ ayat itu berkata, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Itu ya cuman itu ayat 3 itu. Terus apa ini maksudnya? Saya bilang begitu. Kok satu Tuhan, satu iman, satu baptisan? Itu saya berpikir dan bergumul dan berdoa.
Di situ saya terus berdoa tanya sama Tuhan. Haleluya. Di situ ada jamahan dan urapan Tuhan yang luar biasa terjadi pada saya. Kayak ada setrum lewat seluruh tubuh kami ini, nyas gitu. Dan saya bisa menangis, meneteskan air mata. Apa ini artinya Tuhan? Saya kalau teringat itu, inilah pertemuan atau urapan Tuhan yang luar biasa yang belum saya pernah alami sebelumnya. Karena dengan peristiwa ini, kejadian ini, Tuhan seakan-akan tahu apa yang menjadi keluh kesah saya, sehingga di saat saya melihat ayat ini, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan ini, saya pribadi berpikir kita harus percaya 100% kepada Tuhan, dan iman percaya kita satu kepada Tuhan Yesus, dan baptisan itu memeteraikan iman kita itu. Iman saya ini semakin kuat di dalam Tuhan, walaupun kanan kiri banyak rintangan tantangan, tapi saya imani firman Tuhan ini membuat saya itu berpikir, berarti ayat ini mengajak saya untuk fokus melihat kasih dan perbuatan Tuhan, yaitu percaya 100% bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup saya pribadi. Tapi kalau ingat yang sakit Tuhan sembuhkan, kok sekarang sakit lagi, ini gimana? Saya kan tetap bertanya itu. Tapi ya itu tadi, setelah saya berdoa itu, terus ada suatu jamahan Tuhan yang luar biasa itu, sehingga kami bisa meneteskan air mata dan pengucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan. Hati saya ini tadinya itu penuh tanda tanya kepada Tuhan, kok gini toh Tuhan, kok gini toh Tuhan. Tapi setelah ada jamahan Tuhan itu, ada rasa tenang, rasa damai, ada sukacita yang luar biasa yang diberikan pada saya setelah saya ini menerima jamahan Tuhan itu. Rasa ketentraman, ketenangan itu menguasai hati dan pikiran saya, sehingga walaupun saya sakit, di situ ada terdengar suara seperti, walaupun tubuhmu sakit, itu tidak jadi masalah. Yang terpenting itu hatimu yang sakit itu bisa sembuh. Itu apa maksudnya itu? Saya berpikir hati kami itu harus sembuh dari sakit. Walaupun sakit jasmani ini terjadi, tidak apa-apa. Itu nanti ada jalan gitu. Saya berpikir seperti itu. Tapi yang itu tadi, dalam hatimu itu yang sakit itu harus sembuh. Ya, saya berpikir, ya memang hati saya itu selama ini ada kepahitan, ada dendam, ada marah, ada kecewa, itu sering terjadi. Ada bahkan kekhawatiran, ketakutan ini melanda dalam hidup saya, walaupun saya sebenarnya sudah lama mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi kekhawatiran, ketakutan itu masih ada dalam hidup saya. Oleh sebab itu, melalui jamahan dan urapan Tuhan ini, kok saya bisa berpikir yang positif itu loh. Wes bene sakit saya itu, yang tetap sakit enggak apa-apa. Yang terpenting hati saya ini sembuh dari sakit itu tadi. Sakit hati, sering marah, sering kecewa, tidak bisa menguasai diri. Di saat itu loh saya bisa berpikir begini, saudara. Sakit yang ada di tubuh jasmani ini biar terjadi. Tapi kalau saya berpikir, nanti kalau saya setia sungguh-sungguh kepada Tuhan,
sakit itu nanti pasti akan dilewati. Kalau tidak dilewati pasti Tuhan berikan saya kekuatan untuk menjalani sakit yang ada ini. Jadi tidak jadi penghalang untuk saya untuk setia kepada Tuhan, walaupun rasanya secara manusia akan kecewa loh, tadinya sudah disembuhkan sekarang kok sakit lagi. Ini kan suatu keanehan, Tuhan itu aneh gitu loh, saya pikir. Tapi ya itu tadi, setelah saya dijamah oleh Tuhan, itu rasa takut dengan sakit itu tidak ada, hilang. Itu kan suatu luar biasa yang saya rasakan itu, sehingga ada sukacita yang luar biasa yang saya rasakan. Kadang saya hanya terima kasih Tuhan, puji Tuhan, terima kasih, inilah Tuhan. Selama ini saya ingin sekali bertemu dengan Tuhan atau mendalami tentang Tuhan. Tuhan nyatakan kuasanya sehingga saya mengalami peristiwa yang luar biasa ini, sehingga menjadi kekuatan iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, karena kejadian-kejadian, kesaksian-kesaksian yang saya alami ini membuat kami semakin kuat, semakin dewasa dalam berpikir, bertindak, melangkah segala sesuatu. Saya itu selalu mengutamakan Tuhan dengan doa, dengan tenang, dengan sabar. Yaitu peristiwa itu malam itu terjadi. Pas itu saya dapat dagangan ikan mau pergi ke pasar. Akhirnya saya bangun setelah doa itu, ada jamahan Tuhan itu bangun, saya persiapan untuk pergi ke pasar, noto-noto dagangan itu. Di situ loh saya nangis terseduh-seduh karena ucapan syukur sambil noto ikan itu di bak-bak itu. Saya itu menangis. Kalau ada orang dengar mungkin dengar, yo keras di situ. Loh kok saya bisa menangis dan mengucap syukur, terima kasih, terima kasih. Itu kalau bukan karena Tuhan yang mengurapi atau menjamah saya, itu tidak mungkin. Di situ walaupun tangisan tapi ada sukacita yang luar biasa yang saya rasakan. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang luar biasa itu. Yaitu peristiwa kejadian yang saya alami itu membuat hati kami semakin tenang, semakin dewasa dalam berpikir, bertindak. Itu yang luar biasa yang saya alami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan banyak lagi kesaksian, tapi saya akan melanjutkan kesaksian selanjutnya yang luar biasa lagi, dapat menguatkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kesaksian saya ini. Ini terjadi tidak lama juga ya, barusan saja beberapa hari yang lalu. Saya itu cari dagangan ke pasar Bandung, mencari dagangan ikan ke pasar Bandung. Di situ kan lama kan saya ndak ngambil ikan di Bandung karena pas Lebaran itu. Saya ngambil dagangan sebelum Lebaran itu, saya mengambil itu terakhir itu, terus saya praise berapa minggu, ada seminggu apa itu yang saya habis ke dokter itu. Terus akhirnya saya tidak bisa ngambil dagang lagi ke pasar Bandung. Terus setelah itu habis Lebaran yaitu kembali datang untuk mencari dagangan. Di situ saya dulu itu punya hutang sama bos ikan itu. Kan kulaannya itu 3.450.000 itu yang baru saya kasih 3 juta, terus akhirnya kan kurang 450, itu sudah dicatat itu. Tapi kan semenjak itu kan sudah lama saya ndak cari dagangan lagi, ada seminggu lebih lah gitu. Terus saya kembali mencari dagangan itu, ya ngambil di bos itu tadi. Tapi kok dia ndak menagih saya atau bilang kalau kamu punya kekurangan 450. Saya ya ndak tahu kok, mereka kok ndak tanya itu. Terus akhirnya saya secara manusia, secara dunia,
bos itu kan tidak tahu uang yang belum saya sahur itu, kan dia tidak nanya, berarti dia mungkin sudah lupa apa gimana. Tapi kalau pikiran secara dunia kan, alah biar mereka tidak tahu tak ambil wes, mereka tidak tahu kan lebih kita mendapat uang 450. Tapi di dalam hati saya itu bergejolak loh, ndak pengen mengambil uang itu. Dan pada akhirnya besoknya harinya gitu saya kembali mencari dagangan, ya akhirnya saya kasihkan. Di situ ndak ada catatannya itu mbah apa sudah lama itu apa gimana hilang. Akhirnya dia bingung, dicari-cari catatannya ndak ada. Yes bener saya memang punya utang 450, itu akhirnya ya kasih. Lek secara dunia ya saya pikir kalau kita tidak mengenal Tuhan, itu kan lebih baik kita ambil, itu kan kita untung itu, eman-eman kan gitu. Tapi saya sebagai anak Tuhan mau belajar setia, mau belajar taat, takut akan Tuhan. Memang itu bukan hak kita, kita tidak boleh mengambilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian yang hampir sama itu kemarin, bahkan uangnya masih saya bawa juga hari ini. Itu mengambil dagangan di situ yang 10, 1 kuintal itu 1.350.000. Itu saya ngambil, yang sebagian sudah saya bayar. Waktu kan kerumunan banyak orang gitu, jadi bayarnya ya mungkin dia atau lupa. Itu terulang lagi ikan yang 1 kuintal itu belum saya bayar, tapi kok enggak ditanyakan sama bosnya itu tadi. Yang ditanyakan yang lain, dagangan yang lain ada berapa kilo itu sudah saya bayar, tapi yang 10 dus itu atau 1 kuintal itu harganya 1.350.000 itu belum dicatat di situ, mungkin kok enggak ditanyakan gitu loh. Terus saya akhirnya pulang, loh iya sampai rumah loh, ini dagangan ini tadi kok belum saya kasih uang, kok diam aja gitu loh. Terus akhirnya itu terulang lagi kan seperti kemarin. Kalau secara dunia orang-orang bakulan kan mencari uang, mencari untung, ada kesempatan, ada uang yang tidak ada yang punya kan kita bisa ngambil, tidak ada yang tahu. Kalau tidak dikatakan di teman atau di siapa kan tidak ada yang tahu. Tapi ya itu kembali kepada saya pribadi, saya memang mau belajar setia, mau belajar takut akan Tuhan, akan benar-benar jujur, benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan uang yang menurut saya itu besar, 1.350.000, itu sudah beberapa hari kalau kita kerja untungnya. Tapi dalam hati dan pikiran saya itu tidak akan saya ambil, itu memang itu bukan hak saya, yang saya nanti akan kembalikan kepada, walaupun mereka tidak ada catatan, biar itu saya kembalikan kepada yang punya itu. Itu yang membuat saya kok bisa melakukan itu loh. Kalau itu bukan karena kuasa Tuhan atau Roh Kudus yang membimbing, menuntun, mengajari saya untuk melakukan hal-hal yang baik, itu tidak mungkin bisa terjadi. Wong kalau lihat teman-teman sesama pedagang itu loh, kelajuk berapa gitu aja diam, apalagi segitu. Kan kesempatan itu. Tapi ya itu kembali kepada saya memang Tuhan kuatkan saya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, dan nanti memang itu akan saya kembalikan kepada yang punya, walaupun secara pikir, secara itu besar menurut saya, tapi ya itu akan saya kembalikan kembali. Itu menjadi pikiran saya, kok saya bisa melakukan itu, saya kok mampu melakukan itu, kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu loh.
Kalau perbuatan Tuhan tidak bisa itu yang saya alami, yang luar biasanya. Dan di lain sisi juga setelah peristiwa kejadian-kejadian itu terjadi pada saya, semakin hari kami semakin berdoa, semakin setia kepada Tuhan, sehingga akan hati saya ini diperbarui oleh Tuhan, diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa saya lakukan. Yang pertama, saya itu walaupun sekecil apapun ingin berbagi gitu loh saudara, ingin memberikan sesuatu yang kepada orang lain yang saya bisa, yang saya punya walaupun sedikit, itu saya ingin berbagi, memberikan itu. Ya, contohnya ada tukang parkirkan yang ada di perempatan jalan itu mengatur kendaraan itu ya setiap lewat saya mesti kasih ya seberapa yang sekecil yang saya berikan. Tapi hati kami memang ingin memberi segala sesuatu yang kepada orang yang membutuhkan walaupun sekecil itu, kalau bukan karena dorongan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak ada dalam hidup saya, mungkin tidak bisa saya lakukan. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan memimpin, Roh Kudus membimbing tuntun saya, sehingga kami atau saya pribadi mampu melakukan hal-hal yang seperti itu. Pikiran saya itu sekarang ini ingin berbagi dan ada belas kasih, dan rasa kemarahan, rasa emosi itu memang ada, tapi bisa saya redam, bisa saya kontrol hingga tidak akan menjadi meledak atau meluap-luap. Itu bukan karena Tuhan, tentu saja saya tidak mampu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi dengan peristiwa kejadian di sekitar kita yang membuat kita lemah, kita takut, terus kita mau kemana, kan tidak tahu kita akan mati, kapan kita akan dipanggil Tuhan kan tidak tahu. Kalau tidak ada persiapan, kalau saya teringat 5 gadis bodolan, 5 gadis bijaksana itu. Itulah firman Tuhan, itu memang iya dan amin. Jikalau kita senantiasa siap-siap atau berjaga-jaga dengan melakukan sesuatu yang sekecil apapun, kalau kita ada niat, ada kemauan, ada kerinduan, pasti Tuhan akan tolong dan buka jalan. Itu yang saya rasakan, luar biasanya Tuhan. Kami bangga saya punya Yesus yang luar biasa itu, sehingga kami semakin hari semakin kuat, bahkan lebih dalam lagi saya mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan mengasihi saya, sehingga walaupun fisik saya ini sakit, walaupun tubuh kami sering lemah, sering tidak berdaya, tapi hati saya ini dikuatkan oleh Tuhan. Itu yang terutama menurut saya. Kalau kesembuhan jasmani itu, saya berpikir kalau saya setia, saya menaati firman Tuhan, soal sepele di tubuh ini tidak akan sulit kalau Tuhan sembuhkan. Contohnya yaitu ada anak Tuhan yang sakit dari lahir, sakit buta itu, ternyata Tuhan juga sembuhkan. Itu kan luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di akhir zaman ini banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita lemah, membuat kita takut. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita senantiasa mencari Tuhan lebih dalam dan lebih dalam, supaya hidup kita dipakai Tuhan. Dan sekali lagi tuh Bapak Ibu Saudara sekalian, hati saya ini punya kerinduan nantinya
apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya, tapi saya punya kerinduan untuk menjadi berkat banyak orang. Tapi saya secara pribadi tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Tapi saya percaya jikalau saya punya keinginan, kerinduan tulus dan benar, Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya. Itu yang kami yakini. Sungguh luar biasa, kami bersyukur punya Allah dan Tuhan Yesus yang baik kepada saya, sehingga saya semakin hari semakin dikuatkan walau banyak tantangan di sekeliling kami atau sekeliling saya. Tuhan tetap memelihara, bahkan Tuhan memberkati luar biasa. Ada sedikit yang lupa Bapak Ibu Saudara, dengan peristiwa yang saya ceritakan tadi tentang uang yang ada lebih yang akan saya kembalikan itu, dan saya tetap berjualan apa mestinya. Tuhan itu memberkati yang tidak pernah saya bayangkan, kok segitu besarnya berkat Tuhan kepada saya. Prediksi saya itu segini, tapi kok bisa lebih dari segini, itu gimana? Saya sering bertanya, oh betapa luar biasanya Tuhan. Itulah ujian iman kita, itu harus diuji seperti itu, sehingga Tuhan tidak akan mengecewakan. Luar biasa, Tuhan akan memberikan berkat itu menjadi bagian kita yang resmi, yang benar-benar itu kerja keras saya, sehingga Tuhan memberkati dengan luar biasa. Perkiraan ya penake ngomong ya cuman sekitar kira-kira 50.000, tapi Tuhan memberikan lebih dari 100.000, bahkan 200.000. Itu kan suatu perbuatan ajaib yang saya rasakan, itu yang luar biasa yang saya rasakan. Kok bisa lah, diprediksi saya itu paling ya sekitar itu 50.000, kok bisa lebih dari situ, itu dari mana? Saya tidak habis pikir itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bukan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga bukan dampaknya bukan dari saya pribadi, tapi buat anak-anak saya begitu juga. Tuhan memberkati dalam pekerjaan anak peternakan anak saya, juga jualan anak kami nasi. Tuhan memberkati. Itu upah dari kesetiaan, mungkin kesetiaan saya, kekuatan iman saya selalu mendoakan buat anak-anak, dan kami tidak akan meninggalkan pelayanan Tuhan atau ibadah-ibadah Tuhan. Dia ada di gereja kami Kalidawir. Saya belajar setia walaupun telinga kiri, telinga kanan ada yang bilang begini-begini, tapi hati kami fokus, saya ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun banyak orang yang berkata yang lain, tapi iman kami percaya, samping penting saya melakukan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar banyak orang yang ngomong yang gimana-gimana, tapi hati saya tetap fokus kepada Tuhan. Itulah janji Tuhan itu. Itu saya teringat firman Tuhan itu, carilah dulu kerajaan dan kebenarannya. Itu menjadi rema dalam hidup saya, menjadi kekuatan iman saya semakin hari semakin setia di dalam Tuhan, karena firman Tuhan yang luar biasa ini. Jikalau kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, pasti Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Itu yang haleluya. Itu yang tidak saya habis pikir, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada lain yang keluar dari hati dan mulut saya untuk mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan tidak memberkati saya sendiri, bahkan istri, anak-anak kami tetap dalam
sukacita, kebahagiaan, tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan saya. Oleh sebab itu kami semakin kuat iman kami, tidak akan tergoyahkan oleh situasi apapun. Bahkan sakit penyakit pun yang saya rasakan saat ini masih sakit, tapi hati kami sembuh oleh karena jamahan dan urapan Tuhan itu yang luar biasa yang kami rasakan. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah tinggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan kemampuan kita masing-masing, talenta yang ada pada diri kita. Yang terpenting tulus hati kita untuk melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit itu untuk mencurahkan berkat-Nya kepada anak-anak-Nya yang setia melayani dan mengiring Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat saya bagikan melalui kesaksian pada malam hari ini, sehingga bisa menjadi berkat Bapak Ibu Saudara di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan utamakan Tuhan dalam segala hal. Tidak akan Tuhan kecewakan, tidak akan Tuhan mempermalukan kita apabila kita setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.